Minang 1, gol mantan gelandang muda Semen Padang FC, Geno Noviansyah, menyudahi perlawanan ketat PS Sagutim 50 Kota dalam perebutan pemuncak turnamen Jordus Cup 20 2024 di Stadion Minipulai, Sungayang, Tanah Datar pada Minggu 21 April sore. Gol satu-satunya yang membawa tuan rumah Jordus FC Sungayang merebut kembali piala turnamen Tarkam legendaris Sumatera Barat memeriahkan lebaran tiap tahun ini. Peluit kick-off babak pertama ditiup wasit Ego Siswari. Kedua tim saling mengincar penguasaan si kulit bundar. Tuan rumah tampil dengan mayoritas pemain-pemain lokal bertalenta Sungayang dan sekitarnya macam Aldi Nataisan, Rivaldo Lorenzo Diaz, Delvieri Syafril, Elviano Eba Pangestu, Dery Saputra, Geno Noviansyah, Sabri Wanasir, didukung pesepak bola profesional Afiful Huda, Tri Rahmat Priyadi, Fahri Alhayani dan Afdal Yusra mencoba keras ambil penguasaan si kulit bundar. Upaya skuad Jordus FC di awal babak pertama tidak mudah. Sagutim 50 Kota yang diperkuat nama-nama mentereng pesepak bola profesional Ranah Minang, diantaranya Jandia Eka Putra, Vino Andrianas, M. Hanif Mahdi, Kapten Semen Padang FC Rosat Setiawan, Yohannes Saputra dan Usman Diara juga bermain atraktif. Separuh waktu pertandingan tempo permainan perlahan meningkat. Kedua tim saling memberikan tekanan. Tusukan dari sisi sayap saling diperagakan kedua tim. Serangan Jordus FC lewat Fahri Alhayani, Dery Saputra dan Eba Pangestu masih mudah dipatahkan lini belakang Sagutim. Situasi sama dihadapi lini serangan Sagutim yang dikreasi Usman Diara dan Yohannes Saputra menemui hadangan taktis duet back tengah Jordus FC, Tri Rahmat Priyadi dan Afiful Huda. Baik Jordus maupun Sagutim bermain dengan pola yang sama, sisi sayap dan area tengah lapangan. Aksi jenderal lapangan tengah Jordus FC, Geno Noviansyah dan Rosat Setiawan dari Sagutim dalam mengalirkan bola belum pula efektif untuk membongkar pertahanan masing-masing. Upaya-upaya tembakan langsung dari keluar kotak penalti yang dilakukan Fahri Alhayani lebih banyak tidak tepat sasaran. Pada menit 20, sepakan keras Sabri Wanasir dibuang Jandia Eka Putra. Sagutim yang turut kesulitan menemukan celah dalam meruntuhkan pertahanan Jordus FC coba melakukan perubahan dengan menarik keluar striker M. Prananda dan memasukkan Januardi. Dia mendapat kesempatan pertama di dalam kotak penalti, tendangannya melambung di atas gawang Jordus FC. Afdal Yusra kembali melancarkan aksi berbahaya melewati 3 pemain belakang lawan. Sepakan Afdal di depan mulut gawang dipotong Mari Muhammad, melahirkan sepak pojok untuk Jordus FC. Penghujung babak pertama, 2 kali kesempatan free kick di dekat area tengah garis 16 Sagutim dapat Jordus FC. Namun Fahri Alhayani lagi-lagi membuang peluang. Tendangannya tidak akurat untuk menembus barikade pertahanan Sagutim. Jeda laga skor 0-0. Memasuki babak kedua, pertandingan langsung menyajikan permainan cepat.
Duel kedua tim pun lebih menarik di babak kedua. Kerja keras untuk memecah kebuntuan. Striker Jordus FC Afdal Yusra kali ini aksinya lebih merepotkan pertahanan satu tim. Sokongan mobilitas tinggi motor permainan Jordus FC Geno Noviansyah turut memaksa skuad Sagotim kerepotan. Sebaliknya, Rosat Setiawan mulai berani menusuk ke area berbahaya Jordus FC. Tekanan kedua tim masih berimbang. Sejumlah pergantian pun dilakukan kedua tim untuk menambah intensitas permainan terbuka yang disaksikan ribuan penonton yang berdatangan langsung dari penjuru Sumatera Barat ke Stadion Mini Pulai kemarin sore. Peragaan skill, teknik, dan taktik kedua tim cukup menghibur publik sore itu. Perburuan gol di babak kedua terus berjalan ketat yang memaksa kerja keras para pemain terhenti oleh sejumlah pelanggaran yang dilakukan masing-masing kubu. Pada menit 52, bola crossing Afdal Yusra gagal dijangkau Afiful Huda dalam kotak penalti Sagotim. Tak lama kemudian, friksi terjadi antara Tri Rahmat Priyadi dengan Vino Andrianas. Perebutan bola antara pemain senior ini memanas, tetapi keduanya tersadar karena situasional permainan saja. Selanjutnya saling berlangkuran, laga kembali berlanjut. Di menit 55, Sabri Wanasir melepaskan sepakan keras ke gawang Sagotim. Lagi terbentur kaki Hanif Mahdi. Jordus bertubi-tubi melancarkan tekanan. Pada menit 60, gol yang ditunggu-tunggu pendukung tuan rumah akhirnya tercipta. Berawal dari sodoran Restu Habibullah, pemain yang baru saja masuk kepada Fahri Alhayani. Fahri melihat pergerakan Geno yang merangsek ke dalam kotak, melayangkan umpan melewati hadangan Syukrozan Nafis. Menerima bola, Geno sambil menjatuhkan badan meneruskan bola ke sisi kanan gawang Jandia Eka Putra yang terlambat beraksi. Gol skor 1-0 menggemuruhkan isi Stadion Mini Pulai Sungayan. Gol Geno sempat diprotes keras skuad Sagotim yang merasa bola menyentuh tangan. Tetapi penglihatan wasit berbeda, bola jatuh di kaki dan diteruskan Geno ke dalam gawang Sagotim. Tertinggal, skuad Sagotim tersentak. Pada menit 70, Jordus FC merespon lagi melalui sepakan keras Afdal Yusra, tipis saja di samping gawang. Sagotim kesusahan untuk menyamakan kedudukan hingga laga bubar. Kedudukan bertahan 1-0. Kemenangan bagi Jordus FC Sungayang dan menasbihkan diri sebagai pemuncak Jordus Cup edisi 20 tahun yang berjalan sepanjang 14 hingga 21 April 2024. Jordus Cup 20 2024 tuntas. Usai laga final, Bupati Eka Putra diwakili Kadisdik Tanah Datar In Hendri Abbas menutup turnamen Jordus Cup 20 2024. Ia mengatakan Pemkab Tanah Datar sangat mengapresiasi gelaran Jordus Cup yang telah mengangkat nama kabupaten setempat, konsisten dan dikemas apik sejak hajatan pertama tahun 1997 sampai kekinian 2024.